Pastilah Allah Subhanahu wa taala berharap kula panjenengan sami menjadi orang-orang yang sebada salat karakternya berubah. Maka para musolli ini memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebada salat karakternya berubah menjadi orang yang terhindar dari perilaku keji dan mungkar. Lidah terjaga dari ucapan-ucapan yang Allah tidak ridho, mata terjaga dari apa-apa yang Allah tidak ridho jika kita melihatnya, mata terjaga untuk kemudian bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat. Demikian pula dengan telinga, demikian pula dengan langkah kaki, demikian pula dengan gerak tangan kita, terjaga dari perilaku keji dan mungkar. Ini maka kenapa sholat itu diperintahkan dengan atau dalam waktu yang ajek, terus menerus istimror atau istiqomah dalam satu hari 5 kali. Panjenengan tidak dianggap sebagai seorang bunda yang pakar di bidang pembuatan sayur asem, atau seseorang tidak dianggap sebagai sosok yang expert di bidang rujak merujak kalau pundak atau boyoknya belum sampai apa istilahnya Bu, orang ngulek rujak. Saya punya bude, Allahu yarhamah, beliau sudah meninggal. Beliau jualan rujak Bu di Mojokerto. Mohon maaf kalau ada yang sedang hidang rujak. Itu di masa tua beliau itu apa namanya, pinggangnya itu sampai agak miring gitu. Maka itu pasti orang yang expert di bidang rujak merujak itu, karena pasti puluhan tahun beliau ngulek bumbu itu, sehingga kadang naruh garam, naruh terasi itu tanpa kemudian harus menakar sudah bet. Jadi expert. Sama dengan sebelum kita masuk sholat ini kita kaitkan dengan sholat ya. Sama dengan, mohon maaf, di antara panjenengan mungkin ada yang sufi itu suka film, yang mungkin melihat film judulnya Karate Kid. Kalaupun tidak yang sekarang, masa dulu masih Rafael Macchio, itu tahun berapa? 80 atau berapa? Itu diajari si anak kecil itu untuk kemudian membersihkan kaca oleh sang guru, mengulang-ulang gerakan membersihkan kaca, terus disuruh ulang sampai dia jenuh, ngapain harus disuruh begini dia. Ternyata sang guru berkehendak agar supaya dia memiliki kemampuan menangkis pukulan dengan refleks. Terus sama dengan sholat. Sholat ini dilakukan dalam waktu tertentu, dengan cara tertentu, dengan syarat dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan banyak hal dumateng kula panjenengan sami melalui ibadah sholat menika. Allah pengen kita menjadi orang yang disiplin waktu. Maka saya termasuk yang sangat senang dengan istiqomah qalbun wahid ini, bersebab mau tidak mau kalau 8:30 mulai, ya mulai. Mau berapapun jumlah jamaahnya. Kecuali kalau ustadznya datang terlambat. Itu berarti dibutuhkan apa Bu? Dibutuhkan orang yang jemput ustadz dan dia mantan pembalap, biar ustadznya nggak telat lagi. Karena di Masjid Jogokarian itu ada mantan pembalap hijrah, bilang sama Ustadz Salim, Ustadz saya itu pengen potensi yang saya punya itu bermanfaat. Potensi yang mana Mas? Saya itu pembalap Ustadz. Maka kata Ustadz Salim, ya sudah, jenengan insya Allah dapat tugas jemputi ustadz-ustadz yang sering telat. Dan ternyata setelah dijemput sekali, 2 kali, sebab itu nggak mau telat lagi Bu, karena khawatir dijemput pembalap. Dijemput pembalap itu dongone wakeh. Jadi expert di bidangnya. Termasuk kemudian ketika kita berbicara sholat ini. Dan yang ketiga, kenapa kemudian sholat ini menjadi hal yang sangat urgen dalam kehidupan panjenengan kula sami? Asbabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh,
Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali salatuhu. Apabila sesungguhnya yang pertama kali dihisab, yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah, seorang hamba di hari kiamat, min amalihi, dari seluruh amalnya adalah salat. Jadi yang pertama kali diperiksa, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dihisab kualitasnya adalah salat panjenengan kula sami. Maka jangan pernah remehkan ibadah ini, dan jangan pernah nomor sekiankan ibadah ini. Ala Ustaz, sholat kan nomor 2 karena nomor 1 syahadat, ya sudah kalau begitu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan najah, itu keberuntungan, kemenangan, kesuksesan. Jadi kalau sholatnya bagus, berkualitas, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, koneksitasnya dengan Allah tidak gampang putus sambung, lebih banyak nyambungnya. Jenengan kalau sedang telepon sahabat kita di sebuah tempat yang mungkin agak pelosok, mungkin nggak Bun, kadang gelombangnya putus sambung. Kalau putus sambung mungkin nggak terjadi mispersepsi dari yang dibicarakan. Sangat mungkin. Ketika mendengar kalimatnya tiba-tiba hilang, muncul lagi, hilang, muncul lagi. Sehingga kita menangkap informasinya putus sambung, putus sambung. Bisa jadi yang kita tangkap menjadi tidak lengkap dan salah memahaminya. Beda dengan kalau dengan Allah hubungannya banyak nyambungnya dibanding putusnya. Saya tidak bilang selalu nyambung, karena rasa-rasanya tidak mungkin. Gimana betul? Kok kemudian dari awal sampai akhir jenengan koneksitasnya dengan Allah 100% kok. Rasa-rasanya, nah, kata Bunda tadi, wangel wis, wangel. Ya mungkin 0, sekian persen kalau bunda-bunda seperti jenengan, atau 1%, atau 2%, atau 3, 4, 5, 6, 7%. Jadi kadang ada nggak nyambungnya. Apabila sholatnya rusak, kata Rasulullah SAW, wa in fasadat faqad khaba wa khasir, maka dia pasti akan nyesel. Ada loh Bun, orang sholat tapi ujungnya nyesel. Ada loh orang yang sholat ujungnya rugi. Karena Allah sudah menyampaikan di dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil. Oh ternyata tidak semua orang yang sholat itu selamat. Wong yang sholat saja tidak mesti selamat, apalagi yang tidak sholat. Ternyata ada loh orang yang sholat itu ujungnya nyesel, ujungnya rugi, wa khasir, dan rugi. Kenapa? Bersebab mereka sholat, kalau dalam surah Al-Ma'un, alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura, adalah mereka ini orang-orang yang ketika sholat tetapi Allah tidak ada dalam hati dan pikirannya. Ketika mereka sholat dalam rangka dilihat oleh orang lain, riya, dilihat atau memperlihatkan kepada orang lain, diperlihatkan atau memperlihatkan. Baik, yang berikutnya, yang ke berapa? 4 ya. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis rawahul Baihaqi, dari Imam Al-Baihaqi, as-salatu imaduddin. Salat itu ya, pilarnya agama. Padahal tiang nikos sanes tiang Jawi, tiang Stri sanes pilar. Padahal namanya pilar tiang itu dalam sebuah bangunan, dalam sebuah tenda. Kalau kemudian cagak atau tiangnya diambil, ya roboh, selesai. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang kalau dia kita tegakkan, bukan kita kerjakan semata, tapi ditegakkan. Jika dia ditegakkan, sholatnya tegak, syaratnya tegak, rukunnya tegak, khusyuknya, faqad aqamaddin, maka dia akan menjadi penegak din panjenengan kula sami. Demikian pula sebaliknya, wa man hadamaha faqad hadamaddin.
Maka para bunda yang dirahmati Allah, monggo sarang-sarang, ini senjata yang diberikan Allah. Tetapi tidak semua senjata itu bisa dipakai oleh pemilik dan penggunanya. Kadang senjata itu bahkan membahayakan pemilik atau penggunanya jika dia tidak bisa menggunakan dengan baik dan benar. Ngaten contohipun. Vitamin C ini kok saya napa mboten Bu? Saya. Tapi kalau panjenengan ngunjuk vitamin C dengan Coca-Cola, pasti membahayakan tubuh kita, gitu mboten? Artinya tidak semua yang baik itu menjadi baik bagi tubuh jika kita salah memfungsikannya, jika kita salah menggunakannya dalam caranya. Maka sholat itu sesungguhnya senjata yang Allah menghadirkan dalam surah Al-Ankabut 45 tadi. Ini senjata kalian wahai manusia, yang kalau kalian melakukan dengan benar dan baik maka kalian akan tercegah dari perilaku keji dan mungkar. Itu kalau sholatnya dilakukan dengan baik. Maka kita itu minta perlindungan kepada Allah sebelum sholat, bersebab syaitan itu terus mengintai panjenengan kula sami, baik yang berwujud jin dan manusia, agar supaya panjenengan kula sami mboten saged menikmati sholat. Dari apa? Dari awal. Kita lihat nanti contohnya ya. Ini tadi Al-Ankabut 45 yang barusan saya sampaikan. Bahkan di dalam Al-Baqarah 45 Allah menyampaikan bahwa ini adalah alat yang bisa kita gunakan untuk nyinggek. Inggek ini apa bahasa Indonesianya Bu? Nyunggek sama saja. Nyinggek pertolongan Allah, menghadirkan pertolongan Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Dan mintalah dan datangkanlah pertolongan Allah kepada kehidupan kita dengan dua senjata yang Allah berikan. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Dan sholat juga butuh sabar. Wa innaha lakabirah, dan yang sesungguhnya yang seperti itu wabot berat. Maka dijelaskan oleh para mufassir dan ahli bahasa, kenapa kok bukan wa innahuma tapi wa innaha. Karena wa innaha maka dia nyantolnya bukan pada as-sabr tapi as-shalah yang memiliki bentuk yang sama. Berjenis perempuan, as-shalah ada tak marbutonya. Wa innaha lakabirah, tetapi sungguh yang demikian itu wabot menjadikan sholat sebagai penolong. Orang dapat masalah, ngaten nggih, dengan sholat kemudian masalahnya reda, itu tidak semua orang, tidak banyak orang. Karena ada banyak orang ketika ada masalah justru males sholat. Betul sholat atau sik pikiranku cek sumpah. Padahal sholat dihadirkan untuk menghilangkan sumpeknya pikiran, salah satunya. Betul sholat atau cek kesel kok aja. Dan sungguh menjadikan sholat itu sebagai penolong lakabiro, hal yang berat, illa kecuali alal khasi'in, bagi orang-orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Baik. Hatta bahkan Rasulullah SAW disampaikan di dalam hadis riwayat Abu Daud oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazaba amrun sallu. Adalah jika ada perkara yang menyusahkan Kanjeng Nabi, maka beliau akan sholat. Nabi menika menawi sumpek sedih sholat. Bukan healing dalam makna dolan. Jenenganku sumpek kayak dolane kurang adoh, enggak begitu. Tapi kalau dolane kurang adoh, maksudnya itu mbok dolane adoh ning Mekah Madinah lah begitu. Oke, yes. Kemarin Bunda Muhajir baru pulang, kita minta doa ya dari beliau, insyaallah. Semoga makbulan wa mabruran, insyaallah. Jadi kalimat itu kalimat yang jenengan dan saya nggak boleh ikut-ikut. Mboten nangsal elok-elok. Kok kemudian ada orang sumpek sedih atau apa? Oh, dolanmu kurang adoh. Golek adoh temen nggak boleh, bingung jenengan. Nggak
mulai-mulai kadoan dolan. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan idza hazaba amrun sallu. Kalau ada masalah ambil air wudu, sholat sunnah 2 rakaat, minta sama Allah, nikmati dialog kita dengan Allah. Ustaz jenengan ngendikan kados ngoten niku napa nggih sampun nglakoni nglampahi. Kadang saged, kadang nggih lali. Artinya ini nasihat yang pertama dan utama kagem dalem piyambak. Kalau ada masalah muskilah, lebih baik sujud rukuk. Kadang rukuknya lama karena kita curhat pada Allah. Kita sampaikan pada Allah, ini loh ya Allah, hamba panjenengan yang punya masalah ya Allah, ada di atas pundak saya, dalam tubuh saya, pikiran saya. Semoga dengan sujud ini kemudian semuanya lepas dari tubuh saya, mengalir keluar ya Allah. Panjenengan berikan solusi ya Allah. Maka sujudnya lama. Karena kadang kita itu sujudnya lama karena apa? Lupa iki rakaat piro iki. Itu lho apa? Jangan ndangek iku bingung iki jane telu apa. Napa wonten ingkang nate ngaten lho. Tiange wonten mriki. Wonten. Tapi jenengan bilang wonten enggak usah noleh sebelah begini, itu menyakitkan hati teman. Jadi Rasulullah itu menjadikan sujud itu untuk mengalirkan masalah keluar dari tubuh beliau biidznillah atas izin Allah. Nikmat sholat itu. Sholat itu jangan takduk-takduk, blangluk-blangluk. Ya kata Bunda Lamcing. Lamcing itu salam kelincing boy. Jadi ini Kanjeng Nabi. Ketika kemudian ada muskilah, beliau sholat, bahkan kalimat Rasul, Masya Allah ini luar biasa sekali. Rasul menyampaikan begini ketika capek, ini bakdo perang Tabuk. Perang Tabuk itu pertempuran besar yang prajuritnya oleh Allah disebut dalam surah At-Taubah sebagai Jaisul Usra. Prajurit yang sangat kekurangan perbekalan. Pada saat Rasulullah SAW capek, lelah, tubuhnya kesel linu-linu. Ya Bilal, aqimis sholat, arikhna biha. Bilal, kumandangkan iqamah dan istirahatkan aku dengannya. Artinya bagi Kanjeng Nabi mengajarkan pada kita rehatnya seorang muslim, seorang mukmin, salah satunya adalah tempat rehat terbaik itu sholat. Tempat istirahat terbaik. Justru kemudian sebaliknya, aku cek kewesel wae sholat. Kita merasa bahwa sholat itu beban, sholat itu tanggungan, sholat itu semuanya fokus kaku dan seterusnya. Tidak kemudian menjadikan proses relaksasi fisik dan spiritualitas terjadi. Kalau membaca hadis-hadis seperti ini itu rasanya menampar-nampar diri saya untuk kemudian benar-benar memfungsikan sholat sebagaimana disyariatkannya sholat kepada kula panjenengan sami. Sholat itu fungsinya relaksasi, rehat fisik maupun mental spiritual. Tidak kemudian sebaliknya ada orang sholat kawaku Allahu Akbar. Bar sholat kau wasel kabeh. Tidak ada relaksasi fisik, spiritual. Saya dulu itu sempat melihat sahabat saya namanya Samsuddin Ramadan Al-Nawi. Al-Nawi itu dari Ngawi soalnya. Nggih. Al-Nawi dari Ngawi. Kalau dari Magetan kan Al-Maghani. Dia kalau sholat itu, waktu kami masih sama-sama kuliah dan sama-sama tidur di masjid. Dia itu kalau sholat ya, pas sujud itu celurut gitu ya, menjatuhkan tubuhnya itu seakan-akan belek dan menikmati lama saya lihat. Saya dulu mikir sholat model apa. Tapi kemudian ketika semakin belajar dari banyak guru, dari banyak buku, dari banyak kitab, akhirnya ya Allah, memang puncak nikmatnya sholat itu di saat sehingga kemudian mau sujud itu pengen segera. Rasanya nikmat.
melepaskan seluruh beban di pundak seakan-akan keluar melalui kepala kita, yang ada di kepala kemudian keluar. Masalah-masalah, hal-hal yang remeh yang kemudian menjadi besar bersebab kita sering mengglorifikasi masalah. Hanya karena ketemu teman di jalan, kita ngucapin salam tidak dijawab, itu diglorifikasi, dibesarkan masalah. Iki mesti mergo iki wetuwo. Mangkane winginane ngene, 2 minggu yang lalu tuh apa wanjang. Akhirnya hal yang remeh itu menjadi membebani hidup kita. Kinten-kinten sering napa mboten ngantos-ngantos niku. Hal yang remeh receh itu menjadi besar bersebab kita membesar-besarkan masalah. Maka sholat salah satu obatnya ini Bu. Ada seorang bapak ini di salah satu masjid di Damaskus. Jadi di masjid di sana itu ada tali yang panjang ceritanya. Sampai ada seorang wartawan yang mengambil fragmen ini. Ada tali ini, talinya siapa? Ternyata tali dari masjid ini sampai jauh gitu ya ke rumah, tapi talinya yang lembre, boten meninggi ngaten. Jadi kita lihat ya. Nah ini masjid di Gurun Pasir kan ngaten, memang bentuknya kotak itu aja, tertutup hampir semuanya. Nah ternyata itu tali dari masjid sampai ke rumah yang jauh di sana itu adalah dalam rangka agar supaya yang punya rumah yang buta kedua matanya bisa 5 waktu ke masjid tuh. Karena gak ada yang nonton. Ya Allah, yang buta kedua matanya pengen mendapatkan pahala di masjid bersebab 27 derajat yang pertama. Yang kedua, setiap langkah menuju masjid menggugurkan dosa dan menaikkan derajat kita. Dia pengen dapat pahala itu, maka dia gunakan bantuan tali. Allahu Akbar. Beliau pegang tali berpindah. Nah ini beliau ini dari rumahnya ini pegang tali. Orang buta, Masya Allah, tunuk-tunuk. Allah. Di sisi lain yang biasa healing ke sana kemari, ke laut, ke pantai, ke pegunungan, bisa berjalan ratusan kilo, puluhan kilo, berkilo-kilo dan seterusnya, tapi ning masjid mung 10 meter kadang wabah. Padahal ini adalah healing yang paling sempurna, karena kita sedang berhadapan dengan zat yang maha menyelesaikan semua masalah. Healing, lihat pantai seneng, melihat ombak, deburan ombak seneng, pada saat pulang balik sumpah meneh. Utangi yang metu menetang. Makanya kadang lihat di rumah kok banyak paramek berpapau gitu. Salah healing berarti. Jadi Masya Allah, sosok luar biasa ini. Kita bisa belajar dari beliau. Baik. Maka fungsi sholat itu kemudian kalau kita merujuk pada banyak ayat dan hadis disimpulkan oleh para alim. Yang pertama, dia penghapus dosa, sebagaimana kalimat Rasulullah SAW bahwa sholat itu ibaratnya seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari pada aliran air yang deras, sehingga hampir bisa dipastikan tidak ada noda. Sholat subuh ke zuhur, dari subuh ke zuhur kinten-kinten nopo panjenengan kula sami ngelampai tindak perilaku yang Allah boten itu. Pasti Bu ya, pasti ada. Mungkin sekali 2 kali, mungkin telinga, mungkin mata, mungkin lidah, mungkin hati. Ada orang lewat, tindak pundi to Bu? Belanja. Tempat kan? Ketika pulang, belanjaan yang dibawa sedikit, batin kita mesti kabeh duit. Ya ngapain kan batin begitu, ngapain toh? Batin. Belanja mek titik. Pada saat orang belanja pulang bawa buahnya, hati kita bilang diketok-ketok nih belanja nih buahnya. Jadi serba salah.
Maka Bun, jangan pernah letakkan kebahagiaan panjenengan dan saya di mulut manusia. Jangan pernah. Jangan pernah meletakkan ketenangan hidup kita di mulut manusia. Karena komennya itu gak akan pernah selesai. Maka letakkan kebahagiaan dan ketenangan kita itu pada ini Allah ridho atau tidak. Kalau Allah ridho kemudian manusia berkomentar, ya sampun, nikmati bahwa dosa kita sedang diambil, dipindahkan menuju Dia, tanpa kemudian kita masuk pada cara berpikirnya yang salah. Yang kedua, pembinaan kebersihan. Menjadi ini bahasa Malaysia, mohon maaf saya crop dari salah satu situs para alim di Malaysia. Menjadikan kita lebih disiplin, memelihara waktu, tidak gampang nih. Maka tadi saya sampaikan Istiqomah Qalbun Wahid itu jempol 4 berkaitan dengan disiplin waktu. Karena ada kajian-kajian yang kadang saya itu datang, bahkan yang nata son itu baru nata, duduk. Yo, niki punti panitia ini dereng dugi Ustaz. Biasanya nggih 15 menit, 30 menit. Setelah itu saya catat di buku saya itu ya, pengajian ini selalu terlambat 30 menit. Pembinaan karakter, pembentukan karakter, tumak nina, tidak menjadi orang yang gerusa-gerusu, istiqjal, sembarang nyusu-nyusu, mboten tumak nina, selalu ada jeda untuk kemudian bisa menghasilkan keputusan yang baik. Sebab dia berpikir, merenungkan, ngunggah nih, ngeduk nih, itu kan kita diajari dalam sholat tumanina. Sebab ada rukuk, kita nikmati rukuk kita baca kalimat-kalimat thayyibah dalam rukuk kita. Sebab ada itu iktidal juga kita nikmati, agar supaya panjenengan kula sami terbiasa untuk tidak mengambil keputusan atau tindakan apapun secara gerusa-gerusu. Benar sih, wat itu penting untuk hal-hal yang memang harus segera diputuskan. Tetapi meskipun satset wat nggih kedah wonten jeda untuk kemudian memikirkan ini masalahnya apa, yang dicari apa, yang kita punya apa, dan seterusnya. Setelah itu kemudian istiqomah di dalam menjalankannya, kemampuan mengendalikan diri. Ketika kemudian imamnya membaca salah, kemudian panjenengan meluruskan, maka diminta untuk kemudian mengendalikan diri di dalam meluruskan bacaan imam. Kok kemudian sekali, 2 kali, 3 kali mboten tahu, tidak tahu kemudian apa yang kita sampaikan, meluruskan nggih sampun. Tidak kemudian terus bengok-bengok sampai imam bingung, jane aku salah apa to Pak. Akhirnya noleh itu buyar salatnya. Membina individu untuk kemudian taat kepada imam, sabar di dalam ketaatan itu ya. Organisasi berjamaah, bagaimana kemudian ketika ada satu jamaah yang batal kemudian dia harus mundur, maka siapa yang menutup barisannya ketika imam kemudian batal dan harus mundur, siapa yang kemudian maju menggantikannya. Masjid-masjid indah itu pasti seperti ini Bu. Maksudnya ada tempat di mana ketika imam batal itu bisa bergerak langsung ke sana, makmum yang di belakangnya enggak. Kadang kan tidak ada seperti ini Bu, imaman gitu kotak gitu aja. Itu kalau imamnya batal kan bingung, terus aku gak piye gitu. Kecuali kalau memang tidak ada tempat, ya lahan. Membentuk sikap hidup, tetap sholat di luar sholat. Gimana maksudnya tetap sholat di luar sholat? Tetap menjadikan Allah sebagai poros bagi kehidupan panjenengan dan saya di luar sholat. Seperti kalau panjenengan sedang tawaf. Ketika panjenengan sedang tawaf, pusat tawaf kita napa Bun? Pusat Baitullah, Ka'bah. Pusat tawaf kita Baitullah. Tawaf niko berapa kali? 7 kali putaran. Seakan-akan kemudian filosofi yang kita dapatkan dari syariat tawaf, kita itu Bun hidup dalam 1 pekan 7 hari.
Dan selama kemudian kita hidup selama 7 hari menikah, hidup kita itu kan kadang seperti siklus ngaten. Pagi keluar rumah, sore balik lagi. Dan seterusnya. Dan dalam keseluruhan putaran tawaf tadi itu, dalam keseluruhan putaran kehidupan kita selama 7 hari, jangan jadikan pusat kehidupan kita kecuali Allah. Ketika jenengan tawaf, mungkin nggak di garis yang sama terus menerus, nggak bergeser, di garis ini terus menerus. Boten, pasti bergeser ke sana, ke sini. Persis hidup kita. Kadang dekat dengan Allah, tiba-tiba agak jauh. Tapi yang terpenting pusat poros kita dalam hidup adalah Allah. Jauh ngide lagi, jauh deket lagi Allah. Selama 1 minggu, 1 pekan. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah mensinergikan ketika khusyuk di dalam sholat beliau. Kita nanti akan belajar, saya juga belajar, saya mungkin bahkan masih merangkak. Tubuh atau fisik, hati dan kemudian ruh kita semuanya terkoneksi sama. Koneknya dumateng Gusti Allah, sinyalnya full tapi nggih wabah. Kadang karek loro, kadang siji pun tipis mendri. Eling Gusti Allah, tiba-tiba eling Gusti yang lain, Gusti Randa. Ini kan ya Allah, dalam itu kadang sedih melihat diri saya sendiri, bukan orang lain. Untuk kemudian terus belajar lagi, ayo perbaiki, nikmati setiap sujud rukuk, setiap takbir nikmati. Wong donya sudah kita lempar kok di punggung tangan kita. Ketika takbir kan kita udah melempar tuh semuanya. Kita ngadep Gusti Allah. Say no to dunia. Katakan tidak pada dunia. Sudah lempar di punggung telapak kita. Tapi ternyata malah nempel gak karu-karuan. Semakin kita pengen melupakan, semakin ingat. Maka Bunda yang dirahmati Allah, kita lihat dari mana berarti cara memperbaiki. Kanjeng Nabi dawuh dari mulai wudu kita. Hatta bahkan sejatinya dari mulai menyikapi panggilan Allah. Jenengan kalau dapat telepon pun dari panitia pengundi hadiah yang jenengan sudah masukkan kuponnya 1 bulan yang lalu, yang nelpon dari panitia, kira-kira jenengan langsung angkat dengan cekatan atau didelay? Cekatan. Wah, ini mesti aku itu hadiah. Langsung gitu aja. Tapi kalau mengangkat dari orang yang panjenengan iki mesti tak angkat iki utang nih mesti. Lega utang mesti ngomong Pak Sepurane dereng gak ada arto. Kira-kira jenengan segep ngangkat sekatan apa terus seperti itu? Pengen banting HP. Allah itu manggil. Ketika Allah manggil dengan suara dari para muadzin, jenengan nanti napa mboten mirengaken adzan versi Mekah Madinah kok kemudian langsung meleleh ini. Kerinduan perasaan kita berjumpa dengan Allah di tempat terbaik. Maka kita bawa Ka'bah itu ke dalam hati kita sehingga tidak harus bisa khusyuk ketika cuman di sana. Itu berarti emosional, bukan spiritual masalahnya. Emosional itu kan terkait dengan sensasi ragawi. Ya karena dekat dengan Baitullah. Kalau jauh kemudian jadi nggak khusyuk kan nggak begitu harus. Maka para bunda yang dirahmati Allah, Kanjeng Nabi ngajari ya dari mulai adzan, mendengar suara adzan, bagaimana kita menyikapi ini panggilan dari zat yang mencintai kita, yang paling perhatian terhadap kita, sehingga kemudian kita sikapi dengan sukacita. Cara menyikapi adzan saja akan berpengaruh terhadap khusyuknya sholat. Mbah-mbah kita dulu pun bahkan sebelum adzan itu sudah menyiapkan diri dengan mandi biasanya. Gini saya itu ingat mbah saya itu. Kakek saya di Wonogiri itu kalau kemudian adzan masih kurang sekian itu sudah mandi. Artinya apa? Bersiap untuk menerima panggilan.
Panggilan dari orang yang kita cintai bilang, besok kalau telepon jam kali loh ya, jam 2 kurang seperempat udah ngenteni telepon nih. Sampai kemudian ketika manggil itu sudah siap berangkat dengan bersih, dengan sangat siap. Artinya apa? Menyikapi panggilan dengan sukacita, dengan kesiapan. Kadang kemudian hari ini ketika Allahu Akbar, Allah, kok wis sadar loh yang ini. Gak keliru, tak jamin gak keliru. Rasanya itu, ya Allah, mohon maaf ya Allah, belum pengen ketemu jenengan, belum ya Allah, mohon maaf. Ini kan malaikat Israel gemes loh dengan seperti itu. Sepunten ya Allah, dereng pengen ketemu jenengan. Allah manggil. Tidak ada bedanya dengan ketika jenengan nanti masuk Allah. Ramadan kan di mana-mana ada baliho, ada spanduk macam-macam. Ada orang yang seperti mendengar adzan itu. Mendengar adzan itu kalau Gus Fuad kan sudah siap, ganteng, rapi, harum. Tapi ada orang-orang yang ketika menghadapi Ramadan itu ada tulisan di mana-mana, marhaban ya Ramadan. Tapi kan banyak, mungkin ada orang yang hatinya ketika membaca itu tidak dengan sukacita. Marhaban, ya Ramadan, waduh, kalau mangan meneh, kalau ngerokok meneh, kalau ya Ramadan. Kalau jenengan kan marhaban ya Ramadan, masya Allah, Allahumma balikna Ramadan, kan begitu. Nah sama dengan sholat ini, loh kok wis sholat meneh? Padahal baru ketemu Gusti Allah, ya. Ketemu meneh. Jenengan dulu ketika sebelum menikah, Bu, pengen ketemu sering lah Bu. Pun ngaku aja Bu. Pengen ketemu sering. Kok satu hari 5 kali kurang Ustaz? Ketemu Allah, semoga kita juga memiliki perasaan yang seperti itu, bahkan lebih kuat lagi. Tapi waktunya sudah 9:30 lebih. Belum kita bahas wudhu, baru judulnya. Insya Allah kita kaji di pertemuan berikutnya. Kiranya ada manfaat yang kita bisa ambil dari taujih di pagi hari yang penuh berkah ini. Tempatnya berkah, majelisnya berkah, bulannya berkah, waktunya berkah. Tempatnya Kanjeng Nabi ndawuhaken raudhah min riyadil jannah. Ini adalah kebun di antara kebun-kebun. Jenengan di kebun raya Bogor aja semilir bisa ngantuk, apalagi kebun surga. Maka kalau ada orang ngaji ngantuk, saya memaklumi wong kebun surga gak apa-apa ngantuk, gak apa-apa, wis turu-turu gak apa-apa, kebun surga. Kebun surga, majelisnya majelis ilmu, dan tempatnya di bait min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan bulannya Ashurul Hurum, bulan-bulan mulia, salah satu di antara bulan mulia yakni Rajab, sehingga insya Allah pahala jazak Gusti Allah terhadap panjenengan balasannya berlimpah ruah dan berlipat-lipat insya Allah. Ngaten sementara mohon maaf jika ada hilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Kita tutup dengan doa. Saya yakin tidak ada pertanyaan karena tas-tas sudah diselerek nih, dompet sudah dimasukkan, handphone sudah dimatikan. Baik, kita tutup dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina
wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kehidupan kami kehidupan yang penuh berkah, kehidupan keluarga kami kehidupan yang teranugerahkan sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah. Dan jadikanlah ya Allah anak keturunan kami, zuriat kami saleh salehah, qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata kami, penentram hati kami, dan pembela-pembela kami kelak di hadapan persidangan-Mu. Dan jadikanlah ya Allah keluarga kami imamul muttaqin, yang terdepan di dalam ketakwaan, kebaikan, keimanan. Allahumma ya Allah, jadikanlah majelis ini majelis yang penuh berkah. Jadikan majelis ini adalah majelis yang kelak akan mempersaksikan kami di hadapan persidangan-Mu, majelis yang meringankan beban kami di hadapan persidangan-Mu, majelis yang akan memberatkan timbangan amal baik kami kelak di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian benar dirahmati Allah, mohon maaf jika ada hilaf salah yang kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.